Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini gua mau rangkum tentang sebuah film yang berjudul Crayon Shinchan Invention Alien Shiriri. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Saat film dimulai, kita diperlihatkan dengan alien yang bernama Shiriri. Di luar angkasa, Shiriri dalam perjalanan menuju bumi menggunakan UFO. Ayahnya memberi pembekalan via telekomunikasi hologram. Ayah Shiriri mengingatkan untuk berhati-hati dengan manusia. Ia juga memberikan pedoman nomor 49 yang berbunyi, "Jangan sampai tertangkap manusia." Sebagai alien yang akan menginvasi bumi, dia sangat lugu dan tidak meyakinkan. Ayahnya juga tidak menjelaskan tentang peran Shiriri di bumi. Ayah Shiriri hanya bilang bahwa kemampuan yang dimiliki Shiriri dapat berguna untuk semua. Lalu film pun baru saja dimulai. Scene kemudian memperlihatkan keharmonisan ala keluarga Nohara di malam akhir pekan. Nggak perlu dijelasin ya, tentu kalian tidak asing ya dengan keluarga ini. Lalu momen hangat mereka terhenti karena Hiroshi melihat bintang jatuh. Dengan cepat mereka membuat permohonan kepada bintang jatuh. Namun setelah diperhatikan, pergerakannya begitu aneh hingga kemudian benda itu mendarat tepat di atap rumah keluarga Nohara sampai membuat atap rumah mereka hancur. Hiroshi kemudian memeriksa. Ternyata itu merupakan UFO milik Shiriri. Setelah terjadi pertarungan kecil dan sedikit kejar-kejaran, Shinchan malah mengajaknya komunikasi, hingga membuat Shiriri merasa terancam dan membuat ia mengeluarkan kekuatan bobu-bobu, di mana kekuatan tersebut dapat mengubah orang dewasa menjadi anak-anak. Sampai pada akhirnya Hiroshi dan Misae terkena kekuatan itu dan membuat mereka mengecil. Lalu Shinchan dengan polosnya memperkenalkan diri dan menanyakan nama alien itu. Dengan angkuh, Shiriri memperkenalkan diri beserta planet asalnya, yakni planet Nurspedi yang berjarak 20.000 tahun cahaya dari bumi. Kemudian Shiriri mencoba menghubungi ayahnya melalui fitur telekomunikasi yang ada di gelangnya. Karena tidak berhasil, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga Nohara. Tetapi ia tidak bisa membuka pintu rumah dan terpaksa meminta bantuan keluarga Nohara. Tentu mereka menyetujuinya dengan syarat Shiriri harus mengembalikan Hiroshi dan Misae ke usia normal. Shiriri menjawab efeknya akan hilang sendiri dalam durasi 20 tahun. Seketika Hiroshi dan Misae terkejut karena sebenarnya Shiriri memang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan ke bentuk normalnya. Tetapi Shiriri berjanji, jika keluarga Nohara mau mengantarnya ke lokasi ayahnya, dia akan meminta ayahnya untuk mengembalikan Hiroshi dan Misae sebagaimana mestinya. Mereka semua pun sepakat untuk berangkat besok. Ketika Shiriri sudah terlelap tidur, seorang pria dan wanita misterius menyelinap masuk dan menukar gelang milik Shiriri. Keesokan harinya mereka berkemas dan siap berangkat. Karena pesawat Shiriri belum bisa digunakan, terpaksa mereka menggunakan jalur darat. Demi menghindari perhatian publik, Shiriri mensiasatinya dengan masuk ke dalam celana Shinchan. Keanehan terjadi ketika Shiro menggonggongi Shiriri dan membuat Shiriri terkejut. Gonggongan itu membuat Shiriri merasa terancam dan menggunakan kekuatan bobu-bobunya, tetapi tidak berdampak apa-apa bagi Shiro.
Dalam perjalanan menuju stasiun Kasukabe, rombongan Shinchan bertemu dengan rombongan Kazama. Kazama dan kawan-kawan, seperti warga Kasukabe lainnya, sedang dihebohkan dengan kabar tentang meteor jatuh di sekitar kota mereka semalam. Bahkan ada wartawan yang sedang mewawancarai warga kota. Kazama dan kawan-kawan mengajak Shinchan untuk mencari lokasi jatuhnya meteor itu. Di tengah itu, Kazama menyadari beberapa keanehan Shinchan. Karena penasaran, Kazama memaksa Shinchan untuk membuka celananya. Shinchan menolak dan malah kentut. Si Riri yang tak tahan menahan bau terpaksa harus keluar. Sontak semua orang jadi heboh, termasuk wartawan yang sedang meliput. Kejadian itu direkam oleh wartawan. Rombongan keluarga Shinchan panik dan lari menjauh dari keramaian, diikuti oleh rombongan Kazama. Setelah sampai di bawah salah satu jembatan di Sungai Furutone, Shinchan menjelaskan kejadian semalam kepada Kazama dan kawan-kawan. Hiroshi juga meminta kepada teman-teman Shinchan untuk merahasiakannya. Teman-teman Shinchan pun percaya dan sepakat dengan permintaan Hiroshi. Lalu rombongan Shinchan berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Shin berpindah kepada seorang pria yang sedang browsing tentang penampakan alien. Dia menemukan sebuah berita yang mengunggah video yang menangkap gambar si Riri bersama keluarga Nohara. Pria itu terlihat sangat terkejut melihat rekaman video tersebut. Sementara itu, setelah memesan tiket kereta di stasiun Kasukabe, keluarga Nohara dan si Riri naik kereta menuju Yokohama. Tanpa mereka sadari, pria dan wanita yang menyelinap ke pesawat si Riri kemarin mengintai mereka di salah satu kursi penumpang. Setelah semua duduk di kursi penumpang, keluarga Nohara dan si Riri menyantap bekal mereka masing-masing. Si Riri memamerkan makanan angkasa miliknya yang sudah diekstrak dalam bentuk cairan. Tiba-tiba Shinchan menghisap bekal si Riri satu-satunya hingga habis. Karena kasihan, keluarga Nohara menyisihkan sebagian makanannya ke dalam satu wadah untuk diberikan kepada si Riri. Sempat menolak, akhirnya si Riri menerima bekal tersebut. Baginya makanan itu kurang berasa. Tetapi setelah dilapisi kecap asin, dia sangat menyukainya dan makan dengan lahap. Kereta berhenti di salah satu stasiun di Shizuoka. Di sini mereka lengah. Tas keluarga Nohara dan tas si Riri dicuri. Lalu mereka melapor polisi. Tetapi polisi tidak percaya karena tidak ada orang dewasa di rombongan mereka. Justru mereka malah dicurigai. Takut urusannya semakin runyam, mereka memilih untuk kabur. Karena hal itu, mereka terpaksa menunggu tumpangan di pinggir jalan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada mobil yang bersedia memberi tumpangan. Ternyata pemilik mobil van itu adalah pria tadi. Ia kemudian mengajak keluarga Nohara untuk menginap di rumahnya dengan alasan hari mulai larut. Walaupun pria tersebut terlihat sangat baik, di rumah ini tampak beberapa kejanggalan. Ketika menuju toilet, Misae menemukan ruang kerja pemilik rumah. Dari sini terungkaplah bahwa si pemilik rumah adalah seorang pemburu alien. Setelah rombongan berkumpul di kamar tamu, Misae menceritakan semuanya. Hiroshi berpikir untuk mengajak mereka kabur lewat jendela. Tapi rupanya jendela sudah dipaku dan tidak dapat dibuka. Tak lama setelah itu, si pemilik rumah berhasil mendobrak pintu. Beruntung rombongan sudah kabur terlebih dahulu melalui ventilasi. Setelah berhasil keluar dari rumah, rombongan kabur menggunakan gerobak. Si pemburu alien mengikuti mereka. Terjadi adegan kejar-kejaran di tengah hutan. Karena medan yang tidak stabil, gerobak mereka terpental dan tak sengaja Shinchan, Shiro, dan si Riri terpental hingga keluar pembatas dan masuk ke gerbong truk.
Pada saat yang sama, truk menyala dan melaju, sehingga Shinchan, Shiro, dan Shiriri terpisah dari rombongan. Pagi harinya, bus sekolah yang menjemput Shinchan menghampiri rumah keluarga Nohara dan mendapati tidak ada seorang pun di sana. Kazama dan kawan-kawan dari dalam bus melihat benda besar yang aneh tersangkut di atap rumah itu. Mereka menduga itu adalah UFO. Sementara itu, Shiriri, Shinchan, dan Shiro melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Ketika mereka beristirahat, Shiriri bercerita bahwa di planetnya alien lain mahir menggunakan kekuatan gede-gede, sementara dia hanya bisa menggunakan bobu-bobu yang tidak terlalu berguna bagi bangsa Nurspedi. Karena itulah dia sangat berharap bobu-bobu miliknya bisa berguna untuk misi ayahnya di bumi. Kemudian Shiriri, Shinchan, dan Shiro melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berdebat hingga akhirnya Shiriri memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Sementara kedua orang tua Shinchan dan Himawari mencari Shinchan dengan bantuan si pemburu alien. Terungkap bahwa ternyata si pemburu alien tidak berniat mencelakai mereka. Tanpa Shinchan, Shiriri tidak mahir bersembunyi dan jadi pusat perhatian. Dia panik dan berlari tak tentu arah. Di tengah kepanikan itu, berkali-kali dia menggunakan kekuatan bobu-bobunya, namun selalu gagal. Dia bersembunyi di tempat sirkus, namun ketahuan oleh badut di sana dan akhirnya diculik. Setelah selesai mandi air panas, Shinchan melihat selembaran poster sirkus dan memutuskan untuk ke sana. Di tempat sirkus, Shiriri dijadikan bahan tontonan dan dipaksa untuk melakukan akrobat yang berbahaya. Beruntung Shinchan dan Shiro datang, menyelamatkan dan berhasil membawa Shiriri kabur dari tempat sirkus. Shiriri terkesan dengan tindakan penyelamatan yang dilakukan Shinchan. Mereka berdamai dan melanjutkan perjalanan bersama. Mereka menikmati momen perjalanan dan jadi semakin akrab. Sementara yang lain terus mencari keberadaan Shinchan dan Shiriri. Singkat cerita, akhirnya mereka semua bertemu di Pulau Tanegashima. Di tengah momen pertemuan mereka yang hangat, tiba-tiba saja Toi Iku, si pemburu alien, ditembak menggunakan peluru bius. Ternyata yang menembak itu adalah pria yang menukar gelang Shiriri bersama perempuan yang mengintai mereka selama perjalanan. Scene berpindah ke Kazama dan kawan-kawan. Pulang sekolah, mereka penasaran dengan benda asing yang mereka lihat pagi tadi. Mereka menyelinap masuk ke rumah keluarga Nohara untuk memeriksa benda yang mereka duga sebagai UFO. Kembali ke rombongan keluarga Nohara, mereka dibawa ke suatu tempat dan dipaksa masuk ke semacam ruang bawah tanah rahasia. Ternyata selama ini ayah Shiriri memonitoring perjalanan Shiriri melalui handycam yang sedari awal dipegang oleh perempuan pengintai. Di dalam ruang bawah tanah itu, ayah Shiriri dan para alien lain sedang menantikan kedatangan Shiriri. Mereka menyambut kedatangan Shiriri dengan tepuk tangan. Shiriri senang dan memberi ikan kepada ayahnya. Namun ayahnya tidak mau menerima dan malah melenyapkan pemberian Shiriri itu. Ayah Shiriri mengungkapkan bahwa beberapa kejadian yang dialami Shiriri merupakan settingan ayahnya. Tidak hanya 2 orang yang menculik rombongan, pencopet di kereta, badut, serta semua orang dan hewan yang melakukan akrobat di sirkus, semua adalah alien suruhan ayah Shiriri yang menyamar.
Semua ini disusun supaya si Riri berada dalam situasi terancam, sehingga menggunakan kekuatan bobu-bobu terus-menerus, yang kemudian energi bobu-bobu langsung diserap oleh gelang yang sudah ditukar. Energi bobu-bobu yang sudah terkumpul itu nantinya akan digunakan untuk mengubah seluruh manusia di bumi menjadi anak-anak. Rencana ini dia sebut sebagai rencana bobu manusia. Di tengah itu, sempat terjadi perdebatan antara orang tua Shinchan dan ayah si Riri. Menurut Misae dan Hiroshi, apa yang telah dilakukan ayah si Riri itu sudah keterlaluan. Bukan hanya rencananya, tapi juga cara mendidik anak. Lalu rencana bobu manusia dimulai. Semua alien mengaitkan sabuk pengaman mereka. Rupanya tempat itu bukan sekedar ruang bawah tanah, melainkan pesawat ruang angkasa raksasa bernama Love Star. Love Star inilah yang nantinya akan menembakkan energi bobu ke bumi dari luar angkasa. Terungkap bahwa ayah si Riri pernah mendarat di bumi dan diperlakukan dengan buruk. Dia menyimpulkan kerusakan di bumi adalah ulah orang dewasa. Dengan energi bobu-bobu yang sudah terkumpul, tidak hanya mengecilkan tubuh, ayah si Riri juga ingin menghilangkan kesadaran setiap orang dewasa. Dengan begitu, semua manusia bisa dibimbing sejak kecil demi menciptakan perdamaian di bumi. Karena itu bukan yang diharapkan si Riri pun mulai memberontak. Dia membantu keluarga Nohara untuk menggagalkan rencana ayahnya. Kemudian si Riri dan keluarga Nohara kabur dan bersembunyi. Ketika bersembunyi, si Riri mendapat panggilan. Panggilan itu berasal dari pesawatnya yang tersangkut di rumah keluarga Nohara. Ternyata yang melakukan panggilan itu tanpa sengaja adalah Kazama dan kawan-kawan. Shinchan menceritakan tentang rencana bobu manusia dan meminta bantuan Kazama dan kawan-kawan. Dengan menggunakan pesawat si Riri, Kazama dan kawan-kawan lepas landas menuju Love Star. Si Riri dan keluarga Nohara kembali menghadapi ayah si Riri. Dengan rencana si Riri, akhirnya mereka dapat merubah semua kru Love Star jadi anak-anak. Sebelum semakin kacau, ayah si Riri akhirnya menggunakan gede-gedenya untuk merubah semua kru jadi dewasa. Termasuk Hiroshi dan Misae. Lalu pasukan Kazama menerobos dinding Love Star dengan menabrakkan pesawat mereka dan tanpa disengaja menabrak tabung energi bobu-bobu, sehingga energinya habis seketika. Karena kekacauan tadi, anti-gravitasi Love Star melemah dan perlahan jatuh ke bumi. Karena sudah terlalu kacau, ayah si Riri dan para kru kembali ke Nuspedi dengan pesawat darurat. Sementara si Riri menggunakan pesawatnya untuk menyelamatkan teman-teman manusianya. Setelah mereka semua berhasil keluar, Love Star hancur. Si Riri dan teman-temannya berhasil mendarat di bumi dengan selamat. Namun pesawat si Riri rusak. Akhirnya si Riri tinggal bersama keluarga Nohara dan menjadi bagian dari keluarga Nohara. Lalu film pun selesai. Nah, gimana nih petualangan Shinchan di film ini? Oh iya, beri tanggapan ya teman-teman di kolom komentar. Like juga kalau kalian suka video ini. So, terima kasih sudah menonton video harian Teddy dan sampai ketemu di video-video lainnya.